Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 6. Sebuah gas ideal mengalami siklus termodinamika yang terdiri atas dua proses isobarik dan dua proses isotermal seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Tunjukkan bahwa total neto usaha yang dilakukan sepanjang satu siklus adalah W neto P1 V2 minus V1 dan P2 per P1. Oke, titik B dan titik C itu memiliki tekanan yang sama, yaitu P2. Begitu pula titik A dengan titik D, dia punya tekanan yang sama P1. Hanya di sini di titik B dia kita nggak tahu tekanannya berapa, yang kita tahu adalah D dengan E saja. Nah, kita coba cek satu persatu ya. Nah, untuk proses A sampai B, ya isotermal, volumenya ada di titik B, maka volume titik B dapat dicari dengan, ya karena temperaturnya sama, ya akan dicari dengan P1 kali V1 yang untuk A ya, itu sama dengan P2 dengan volume yang B. Sehingga VB itu akan sama dengan P1 per P2 dikalikan dengan V1 ya. Nah, kalau kita untung usaha, karena dia isotermal, maka W akan sama dengan nRT ln untuk proses A dan B ya, itu berarti V di B dibagi dengan V di A. Ya, V di A. Ya. Nah, kalau Anda bingung didapat persamaan ini dari mana, Anda lihat lagi catatan terkait dengan proses isotermal ya. Lalu nRT di sini berarti T karena dia proses dari A ke B dengan temperatur yang sama, kita bisa ubah nRT dengan meninjau persamaan PV sama dengan nRT. Karena T-nya sama, maka P dan V di titik manapun bisa kita dapatkan. Nah, kita sebut saja nRT ke yang kita ketahui di sini, yaitu P1 kali V1. Lalu, ya, karena VB per VA, ya berarti akan sama dengan P1 dibagi dengan P2. Anda lihat dari persamaan yang di atas ya. Atau saya tuliskan ulang saja ya. Ini akan sama dengan VB dibagi dengan VA itu adalah V1. Itu akan sama dengan P1 dibagi dengan P2. Untuk proses selanjutnya B ke C ya. Ya, karena dia isobarik ya, maka kita perlu tekanan ya, tekanan istilahnya kita perlu mencari C ya. Dan C dan D itu eh, kita perlu cari tekanan. Oh, selain kita perlu cari volume di C, kita perlu cari P2 juga, VB. Ya, kita bisa dapatkan di sini ya P2 VC itu akan sama dengan P1 kali V2 untuk titik D ya. Kita tinjau titik D. Sama saja seperti di sana, kita bisa dapatkan di sini VC dibagi dengan V2 itu akan sama dengan P1 dibagi dengan P2. Ya, atau perbandingan seperti ini. Nah, W dari B ke C itu akan sama dengan P2 VC dikurangi dengan VB, atau ini saya tulis VC sama dengan P1 per P2 dikalikan V2. Yang ini VB itu sama dengan P1 per P2 dikalikan V1. Sehingga ini akan sama dengan P2 P1 per P2 dikalikan dengan V2 dikurangi P2 P1 per P2 dikali dengan P1. Saya tinggal substitusi saja ya. Sehingga kalau kita coret ini akan sama dengan P1 ya. Karena P2-nya dicoret dikalikan V2 dikurangi P1 dikalikan dengan P1. Oke, kita simpan dulu ini. Kita lanjutkan ya prosesnya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat proses C menuju D ya. C menuju D itu adalah isotermal ya, sama ya. Dan usaha yang dilakukan oleh sistem tentu saja adalah W akan sama dengan nRT ln VD dibagi dengan VC ya. Ya, di mana kita tahu VD itu adalah V2, nRT ya, oke nRT. Nah, nRT ya kita bisa samakan dengan waktu kita membahas tentang A sampai B. nRT akan sama dengan P kali V karena dia isotermal antara C dengan D, kita pilih D saja, titik D ya. Jadi akan sama dengan P1 dikalikan dengan V2 ln VD kita bandingkan dengan VC. VD itu adalah ya V2,
PC itu adalah VC ya. Berarti kita akan sama dengan P2 dibagikan dengan PC ya, P1. Ya, sama halnya dengan yang di atas. Kalau Anda bisa lihat di sini karena kita bandingkan B terhadap A, maka P1 dibandingkan P2. Kalau D terhadap C, bawah terhadap atas, maka P2 dibandingkan dengan P1. Saya salah nulis 2 di sini ya. Ya. Nah, untuk D sama A, ya D ke A lagi, itu juga sama isobarik ya dengan cara yang sama seperti waktu kita mengerjakan B ke C, kita bisa dapatkan W itu akan sama dengan P1 V1 dikurangi P1 V2. Oke, kita sudah mulai punya semua ekspresi W, maka W neto ya itu adalah jumlah semua W dari A sampai ke B menuju C ke D dan kembali lagi ke A. Jadi kalau kita jumlahkan, kita akan punya dari A ke B, kita akan punya P1 V1 ln P1 per V2 ditambah dengan B ke C kita punya, kalau kita lihat kembali, P1 V2 min P1 V1 ya. Lalu dari ini P1 V2 ln P2 per P1 ditambah dengan P1 V1 dikurangi P1 P2. Nah, kalau kita jumlahkan, Anda bisa lihat di sini ini saling menghilangkan ya. P1 V2 dengan P1 V2 yang negatifnya saling menghilangkan, ini juga saling menghilangkan. Sehingga tinggal dua suku yang ada lennya di sini. Kalau kita jumlahkan, ya, Anda bisa lihat di sini karena dijumlah, tapi kan di sini lennya itu beda ya. Kalau kita tulis, kita bisa tulis begini ya. Kalau kita ingin tulis dalam bentuk len P2 per P1, maka ini saya ubah menjadi minus P1 V1 ln P2 per P1. Kita punya P2 ln P2 per P1. Karena ln itu adalah logaritma ya, pada dasarnya. Jadi kita menggunakan sifat A per B, itu sama dengan ln A minus ln B. Artinya ln B per A itu sama dengan ln B dikurangi ln A. Artinya dari sini kita punya ln A per B itu sama dengan minus ln B per A ya. Dari situ nah kita dapatkan W neto yang sesuai dengan soal. P1 V2 dikurangi V1 ln V2. Oh ini bukan V ya, ini P ya maksudnya. Ya, ya. Voila, ketemu. Berikut pembahasan untuk nomor 6.